Baik Pak, izin bertanya, saya Razwa Akila Irfan. Mohon informasinya Pak, untuk saat ini terdapat berapa banyak jenis produk yang disimpan atau dikelola di gudang PT Nisin? Dan dari seluruh produk tersebut, apakah Bapak bisa sebutkan contoh atau daftar nama barang-barang yang termasuk kategori raw materials-nya, finish good-nya, dan working process-nya Pak? Oke, baik. Selamat siang ya. Kalau jenisnya cukup banyak, Mbak ya. Apakah harus saya sebutin satu-satu ya? Mungkin secara garis besar kali ya. Boleh? Kami membutuhkan minimal 5 produk aja Pak. Oke, boleh. Oke, saya sebutin satu persatu ya. Baik Pak. Oke, nomor satu tuh ada dari baterai lithium, Mbak ya. Kalau Mbak pernah lihat baterai jam atau baterai remote, nah itu bagian dari produk Nisin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada produk Denso, ya, ada produknya NGK. Kemudian yang keempat ada produknya Pamos, yang kelima ada uh, Bos. Cukup 5 ya? Iya, Pak. Kalau untuk em, rata-rata pemakaian bulanannya itu untuk per produknya itu seperti apa, Pak? Dalam 3 sampai 6 bulan terakhir, berapa rata-rata jumlah bahan yang dipakai per bulannya? Oke, kalau untuk yang tadi baterai ya, kira-kira pemakaian bahannya rata-rata sebulan sekitar 120 ton, Mbak. Oh, Oke. Kemudian untuk yang Denso, tapi secara keseluruhan mungkin total 140 ton, Pak ya, sebulan. untuk seluruh produknya, Pak? Iya, seluruh produk. Oke. Kalau untuk lead time rata-rata harinya, itu biasanya berapa hari, Pak? Untuk dari pemesanan sampai barang tiba di gudang itu, Pak? Oke. Rata-rata ya, kira-kira 4 sampai 5 bulan, Pak. Karena kita beli dari Jepang ya. Jepang itu butuh pembuatan di Jepang itu sendiri, ya, kemudian butuh pengirim dari Jepang ke Batam. Jadi total biasanya 4 sampai 5 bulan. Itu untuk keseluruhan 5 produk itu ya, Pak? Atau salah satunya? Untuk raw materials-nya itu? Ya, ya rata karena jenisnya hampir sama. Cuman yang bedakan itu cuman ya ya lebarnya sama thickness-nya. Tapi jenis tetap dia bentuk sejenis lembaran koil itu, Mbak. Oh. Kalau untuk pemakaian tertinggi bulanannya, Pak, bulan apa pemakaian tertingginya? Untuk berapa jumlahnya itu, Pak? Biasanya tertinggi itu biasanya kalau ini ya memasuki libur tahun baru atau mereka masuk libur lebaran. Nah, biasanya tinggi. Kadang sampai Hmm. 150 juta per bulannya. Jadi mereka antisipasi, biasa kan bulan Desember banyak libur kan. Iya, Nah, Pak. Desember biasanya, maaf, November biasanya mereka bikin stok dulu. Agar nanti di Desember mereka nggak shortage. Sama dengan juga nanti pas. Hmm. Kalau untuk biaya pemesanan per ordernya, Pak, itu total biaya setiap kali order dan itu kira-kira berapa, Pak? Termasuk ongkir dan handlingnya. Oh, biaya ya. Kalau biaya mungkin saya harus pakai data ini ya, karena saya nggak punya data, harus cek ya harganya satu persatu. Karena harganya beda, Mbak ya. Nanti B. bisa saya cek lah nanti. Oke. Kalau untuk biaya simpan per tahunnya, Pak, untuk persen harganya per itemnya, kayak estimasi biaya simpan per unit per tahunnya itu berapa, dan kalau dalam persen dari harga satuannya itu berapa, Pak? Oh, kebetulan gudang kita kan milik sendiri, Mbak ya. Jadi kita nggak ada sewa gudang, ya otomatis dia tidak ada biaya penyimpanan. Ya, Oh, oh iya, Pak. iya, iya. Kita gudang udah milik sendiri. Kecuali orang biasanya yang ada biaya itu kalau dia gudangnya sewa, Mbak. Nah, itu biasa berarti ini muncul biaya. Nah, kebetulan ini sih kan dia punya gedung sendiri,
Jadi tidak ada biaya yang keluar. Oke, Pak. Kalau untuk harga beli satuan per produknya, itu kira-kira berapa harga beli rata-rata per unit bahannya untuk dalam 3 sampai 6 bulan terakhir ini, Pak? Harga per unitnya. Harganya bervariasi sekali, Mbak ya. Harganya. Ada yang harganya dia kan perubahan harga itu per 3 bulan ya, per kuartal, jadi 3 bulan sekali berubah. Nah, harganya sangat variasi sekali, tergantung tipe dan produk mananya. Ya, ada yang paling mahal, biasanya yang paling mahal mungkin satu piece itu sekitar harga Rp3.000 per piece yang paling mahal. Itu Ya. produk apa, Pak? Produknya NGK. Hmm. Kalau untuk batas minimal order suppliernya, itu apakah ada minimum order dari supplier atau bagaimana, Pak? Ada, biasanya ada. Tergantung nanti tipe yang mana. Biasanya tipe-tipe kecil juga, minimalnya juga kecil juga. Ada juga 500 kilo, ada juga 3 ton. Itu sangat variatif sekali, Mbak ya. Ya. Oke, Pak. Biasanya paling kecil mereka pengen 500 kilo lah, 500 kilo paling kecil. Hmm. Kalau untuk stok minimum operasionalnya, menurut pengalaman Bapak, berapa stok minimum yang dianggap aman untuk produksi itu tidak terhenti? Minimal 1 bulan biasa kita setting. Itu untuk semua produk ya, Pak? Ya, rata 1 bulan. Karena 1 bulan alasannya nanti kan biasanya pengiriman dari Jepang itu bisa makan 3 minggu, Mbak ya, kalau dalam keadaan kondisi normal. Nah, dalam keadaan ada potensi keterlambatan, kadang-kadang ada badai kan, itu nggak bisa, kapal nggak bisa cepat tuh, dan kadang-kadang ada penundaan keberangkatan. Nah, makanya kita ambil paling aman itu sebulan itu udah cukup. Begitu ya, Pak. Kalau untuk Iya, baterai lithium itu rata-rata pemakaian bulanan itu berapa, Pak? rata-rata sekitar 120 ton nih, Mbak. Dan untuk lead time maksimum dari baterai lithium itu berapa, Pak? Apakah pernah terjadi keterlambatan atau bagaimana, Pak? Materialnya. Iya, material baterai Ya, lithium. ya, sama tadi saya bilang 4 sampai 5 bulan, Mbak ya, materialnya. Dan itu untuk harga beli rata-rata baterai lithiumnya itu berapa, Pak? Harga satuannya? Um, saya agak lupa tadi, mungkin sekitar 700 yen mungkin per kilo ya. Karena saya nggak apa harganya kan banyak, Pak ya. Tapi rata-rata biasa sekitar 700 yen ya, per kilo ya. Eh, Kira-kira boleh nggak, Pak, untuk minta data lengkap dari baterai lithium ini, Pak? Kalau data lengkap agak konfidensial, Mbak. Itu kan juga ada sebagai rahasia perusahaan ya. Saya ngasih harga biar sedikit draft saja. Karena kita juga ada yang di ini, apa, dirahasiakan. Nggak semua yang bisa kita open ke ini ya. Oke, Pak. Ya, mungkin Mbak bisa searching di Google. Itu kan bahannya kan dari SAS, Mbak ya. SAS 304. Nanti juga berapa harga SAS rata-rata bisa per kilo. Jadi nggak jauh beda. Lihat aja di Google harga, tahu SAS kan, SUS kan. SUS 304 atau SUS 430. Itu berapa harganya di Google. Ini nggak bakal jauh beda. Oke, Pak. Kira-kira untuk kelompok yang lain ada yang ingin bertanya apa seperti apa? Halo, gimana? Adik-adik mahasiswa sudah cukup atau masih ada perlu ditanyakan?
Kita sih kayaknya perlu bertanya tentang kendalanya, Pak. Saya izin bertanya, saya Syadia Kuta Zarani, ingin bertanya mengenai review sistemnya, Pak. Jadi, apakah di perusahaan ini tuh untuk stok review dan stok opnamenya itu dilakukan secara rutin? Terus seberapa sering dilakuinnya? Kayak di tanggal berapa juga, Pak, dilakuinnya? Mohon informasinya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Secara rutin kita biasanya sebulan sekali ya di minggu pertama atau minggu kedua. Itu secara rutin ya, tiap bulan. Nah, tapi ada kalanya kadang-kadang kita ada sifatnya on the spot. Tiba-tiba customer minta tambahan order yang cukup signifikan. Nah, kita review. Tapi kalau kita mau order misalnya 10%, 20%, biasanya kita udah tercover dengan biasanya stok yang ada. Karena kita ada polisi ya, 1 bulan di raw material, 1 bulan di produk. Jika ada ketambahan sedikit kita masih cover. Tapi kalau ada ketambahan banyak biasanya kita review on the spot. Jadi dengan kata lain review itu biasanya bulanan dan kalau ada penambahan atau pengurangan order yang cukup signifikan ya. Baik, Pak. Eh, Kira-kira dari Bapak bisa jelasin sedikit tidak tentang bagaimana prosedur pelaksananya dari awal hingga selesai? Terus untuk pencatatan stok reviewnya itu menggunakan media apa, Pak? Misalnya Excel atau kayak manual digital. Terus apakah untuk pencatatannya itu dia ada format khususnya nggak, Pak, buat pencatatannya? Terima kasih. Ini pencatatan yang mana, Mbak? Tentang raw material? Iya, Pak, tentang nanti kayak tentang stok reviewnya gitu di raw Oh, material. raw material. Oke. Nah, biasanya kan tiap bulan kita buat ini ya, buat stok cek Mbak ya, atau stok omnam namanya kan. Jadi kita lakukan tiap bulan, akhir bulan kita lakukan pengecekan inventory atau stok omnam. Nanti kita catat masing-masing area, melaporkan ke bagian planner berapa stok di area ini, di area A, di area B, di area C sampai semuanya terkumpul. Nanti digabung jadi satu dalam bentuk Excel filenya. Kebetulan di NISI memang belum ada sistem yang cover untuk pencatatan. Jadi semua kita by manual atau by Excel, Mbak. Baik, Pak. Berarti untuk pencatatannya nggak ada format khusus ya? Format biasa aja sistemnya. Jadi misalnya uh, ada berapa kolom Excel, Mbak ya. Bagian paling kiri mungkin nomor mungkin. Kemudian yang paling nomor 2 mungkin nama barangnya. Yang ketiga mungkin kuantitinya. Yang keempat satuannya. Yang kelima mungkin kalau ada yang perlu kita misalnya ada catatan tambahan, keterangan tambahan bisa kita catat. Ya, jadi formatnya simple saja, Pak. Ada nomor, nama barang, kuantiti, satuan dan keterangan. Baik, Pak. Kira-kira untuk format itu kami bisa dapat contohnya nggak ya, Pak? Atau itu bersifat rahasia? Contoh bisa kita kasih ya. Ini kan nggak dipublish kan, Mbak. Ini keperluan kuliah saja kan, nggak Iya, dipublish Pak. kan. Enggak, Pak. Nah, karena informasi kita sampaikan konfidensial ya, Ya. jangan sampai dipublish ya. Itu. Nanti kalau Eh, dipublish nanti kasihan nanti teman-teman yang kan nggak bisa lagi nanti ini kanisin ya. Ya baik. pasti ini sih nggak mau lagi nanti kan. Ya. Terakhir mengenai kendala, Pak, untuk di stock review ini apakah ada kendala yang sering dihadapin? Terus kira-kira dari pencatatan ini sering ada perbedaan nggak, Pak, dengan stok fisiknya? Terus kalau misalnya ada tuh biasanya sering di berapa persentase perbedaannya gitu, Pak? Oke. Setiap ini ya sering terjadi memang perbedaan ya. Apakah misalnya secara teori harus ada 1.000, pas dilaporkan mungkin 900. Atau sebaliknya, harusnya saya teori 1.000, nanti dilaporkan 1.100. Ya, itu sering terjadi biasanya. Tapi kelebihan itu kita nggak boleh dari 0,2%. Maksimal 0,2%. Maksimal kelebihannya. Baik, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Oh ya, sama-sama, Eh, Mbak. Kira-kira dari kelompok lain ada yang ingin bertanya?
Pak, maaf saya izin bertanya ulang yang mengenai kendala utama itu tadi apa ya, Pak? Yang lebih sering jadi pusat kendalanya gitu? Kendala utamanya biasanya ini Pak ya, kalau ada kenaikan order tiba-tiba ya, tiba-tiba misalnya secara forecast mereka minta permintaan 1.000 per bulan Pak ya, tiba-tiba Oh, minta dia naik 50% misalnya kan, itu biasanya kita nggak bisa cover Mbak, karena kan lead time masa kan lama ya, 4 sampai 5 bulan ya. Jadi nggak bisa langsung kita penuhi. Itu yang biasanya ada terjadi ya. Atau mungkin ada gelombang badai misalkan di area Jepang, karena mereka dari Jepang ya, sehingga ada keterlambatan pengiriman. Ya. Atau mungkin juga kadang-kadang kontainer berkurang atau shortage, tidak ada, ya banyak stok-stok kontainer yang terdampar di pelabuhan, ya sehingga ada kekurangan supply dari kontainer itu sendiri. Biasanya itu sih kendala-kendala yang bisa dihadapi, karena kalau yang tiba-tiba ya, atau gangguan cuaca atau armada yang berkurang, paling itu biasa yang kita hadapi. Atau mungkin kalau ada juga kadang-kadang quality issue ya. hmm, kalau dalam pencatatan stok reviewnya apakah ada kendala, Pak? Kayak misal sulit karena nge-backupnya masih manual pakai Excel gitu, Pak? Masih kesusahan nggak, Pak, untuk stok reviewnya? Susah sejauh ini belum Mbak, karena memang jumlahnya nggak banyak ya, jumlah item bukan, masih belum sampai ribuan ya, kayaknya masih ratusan, jadi nggak, sejauh ini nggak ada kendala itu, kecuali mereka yang stoknya mungkin jumlahnya dalam bentuk ribuan ya. Berarti paling masalah di stok review cuman kayak perbedaan sekitar 0,2% tadi ya, Pak? Dari Ya, yang dibolehkan, yang dibolehkan segitu. baik, Pak. Kira-kira untuk kayak contoh-contoh data tadi, kami bisa dapetinnya kapan ya, Pak? Contoh data, butuhnya kapan Mbak ya? Butuhnya Tanggal 20 kami butuh sih, Pak. 20 ya. Coba nanti saya cek dulu ke ini, ke bagian ini ya, bagian pencatatan ya. Dia punya, nanti saya share nanti kalau sudah ada nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak. Halo. Tadi kita kan masih daerah ini kan, daerah. Selamat siang, Pak. Saya izin bertanya. Siang, siang Mbak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai sistem administrasinya. Bagaimana ya, Pak, sistem administrasinya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Boleh Bapak jelaskan sedikit, Pak, mengenai sistem administrasinya dalam pengolahan setiap penjualan pembelian yang ada, Pak? Juga apa metode 5S dan K3L penerapannya sudah terlaksana dengan baik, Pak? Terima kasih, Mbak, Pak. administrasi penjualan Mbak ya, yang mana? Iya Pak, saya mempunyai 2 pertanyaan, namun iya Pak, untuk administrasinya dalam pengolahan penjualan pembeliannya Pak, apakah boleh Bapak jelaskan? Oke, baik. Tapi sebelum saya jawab, mungkin saya kan lagi di mobil Mbak ya. Iya Pak. Sebentar lagi saya lewat area yang sinyalnya putus, mungkin biasa kami yang hilang otomatis ya. Halo. Maaf Pak, saya kurang jelas. Saya yang
berikan contoh Pak, misalnya dari terkait 5S itu Pak, misalnya seri itu Pak. Kayak Contoh seperti pelaksananya. penempatan, iya Pak, penempatan setiap barang-barang stoknya Boleh. Pak. Nah, Makasih Pak. ya boleh nanti saya kirim sekali aja lah. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama Mbak. Izin Pak, izin bertanya. Ya silakan Mbak. Sebelumnya Pak ingin bertanya tentang terkhususnya ke baterai lithium ya Pak. Ingin make sure untuk rata-rata pemakaian bulanan sekitar 3 sampai dengan 6 bulan terakhir rata-rata aja Pak. Sekiranya itu berapa ya Pak? Oh, rata-ratanya ya. Iya Pak. Yang pertanyaan sama yang sebelum tadi ya, rata-rata ya. Saya bilang sekitar 120 ton ya. Yang teman Mbak yang tadi dan juga sekira rata-rata bisa sekitar 120 ton ya. Oh iya baik Pak, baik Pak. Maaf Pak. Ini kesalahan saya. Maaf Pak. Pak, izin bertanya. Ya silakan Mbak. Dalam PT Nisin Kogyo itu pendekatan ini kan menggunakan EOQ, safety stock atau min-max inventory ya? Ya inventory. Ya sebenarnya sama saja, safety stock sama minimum sama bahkan. Ya. Kenapa kita harus kontrol dengan minimum stock? Ya untuk ada safety. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya sama Mbak. Ini 100.000. Itu masih ngobrol mas saya. Halo. Permisi Pak, izin bertanya. Ya silakan lanjut Mbak, lanjut nggak apa, lanjut. Jadi saya mau nanya mengenai pencatatan administrasi tadi. Itu biasanya ada kendala apa aja ya mengenai pencatatan administrasi? Mana kendala apa Mbak? Mohon diulang Mbak. Biasanya ada kendala apa aja mengenai pencatatan administrasi yang ada di PT Nisin? Mbak, kurang jelas Mbak ya. Bisa agak lebih keras lagi Mbak. Oke, baik Pak. Jadi saya mau bertanya, biasanya ada kendala apa aja mengenai pencatatan administrasi yang ada di PT Nisin? Oh, pencatatan administrasi. Ya. Sejauh ini sih biasanya nggak ada kendala Mbak, karena kita kan semua setiap itu kan ada packing list sama invoice Mbak ya. Nah itu kan harus sesuai dengan barang, harus tally dengan barang Mbak ya. Biasanya nggak ada kendala. Ya, biasanya ya. Nah kalaupun ada kendala kecil, biasanya salah ketik itu yang biasanya. Tapi secara yang fundamental, secara major, ya nggak ada kendala sih Mbak. Ya baik, makasih Pak. Ya. Baik Pak, izin bertanya Pak. Kalau untuk stok minimal baterai lithium sebelum order lagi itu kira-kira berapa ya Pak? Berapa banyak? Produknya Mbak ya? Atau materialnya Mbak? Mohon maaf Pak, apa tadi Pak? Itu kan stok minimal dalam barang atau material? Halo? Dalam barang Pak. Oke. Kita kebiasaannya Mbak, kalau yang baterai itu kita 1 bulan stok Mbak ya. Contoh Mbak ya, 1 bulan itu rata-rata misalnya 5.000. Nah, jadi stok minimal itu kita buat 5.000 juga Mbak. Jadi yang katanya itu untuk 1 bulan stok.
Jadi Pak nggak ada berapa minimal barang tersisa baru order lagi ya Pak? Atau 5.000 habis baru di-order lagi? Ya Mbak, maaf Mbak, saya di pinggir jalan Mbak ini agak bising. Mbak diulangi Mbak? Oh baik. Jadi untuk order ulang itu Pak, apakah ketika barang habis atau ada sisa minimum Pak? Oh, sisa minimum Mbak. Jadi kita order itu kan, kita order yang untuk katakan hari ini Mbak ya, hari ini. Itu untuk kedatangan yang 4 bulan lagi Mbak. Tadi kan kita berbicara lisannya 4 bulan Mbak kan? Iya benar Pak. Nah, jadi kita order itu yang untuk hari ini kita order, untuk yang datang 4 bulan kemudian. Karena apa? Karena lisannya kan 4 bulan, tadi saya bilang 4 sampai 5 bulan. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama Mbak. Izin bertanya Pak, saya Ya, Fikri dari kelompok 2. Kami ya. boleh minta 3 atau 4 bahan nggak Pak yang fast moving dalam kebutuhan kegiatan produksi gitu Pak? Oh, boleh. Boleh. Bahan apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Biasanya yang fast moving itu Pak ya, tas 304 ya, dan SAS 430. Kemudian SAS 310. Nah, itu contoh-contoh yang fast moving Pak. Mas. Boleh disebutin ulang Pak, kurang jelas tadi suaranya Pak, putus-putus. Oke. Nanti saya WA aja lah, karena saya di pinggir jalan juga memang agak bising ya. Oh, baik Saya Pak. WA ke Mas yang dari. Nanti ada berapa Oh, pertanyaan nanti di WA lagi nanti Mas bisa. Ya. oke Pak. Baik Nah, Pak. nanti WA saya apa aja, nanti saya bahas di WA nanti. Boleh? Boleh Pak. Ah, Terima kasih boleh ya. Pak. Ya sama Mas. Ya. Izin Pak, saya mau bertanya. Ya Mas. Ya. Tadi kan di pendekatan dalam PT Nisin ini kan menggunakan min atau max inventory ya Pak? Ya Mas. Yang pertanyaan tadi yang pendekatan di PT Nisin ini dia menggunakan min max inventory ya Pak? Bentar ya. Peningkatan apa tadi Mas? Pendekatan di PT Nisin ini, dia tuh tadi menggunakan min dan max inventory ya Pak? Bentar ya Mas. Saya lagi di di pom bensin, saya nggak jelas, saya settingin dulu ya. Oke Pak, oke Pak. Peningkatan apa tadi Mas? Pendekatan di PT Nisin itu tuh tadi Bapak bilang menggunakan min dan max inventory ya Pak? Oh, minimum maksimum maksudnya. Iya, minimum maksimum. Oke, Iya Pak. iya. Ah, ya, Itu tuh kita nggak berarti pakai minimum. berarti itu tuh beneran efektif ya Pak, buat di perusahaan untuk ngatur level persediaan barang di gudang. Iya, karena kalau kita tidak kontrol di minimumnya, nanti kita tiba-tiba nanti barang shortage kan, berkurang kan, nggak cukup kan. Maka kita kontrol 1 bulan itu minimal ya, akhir bulan kita punya stoknya 1 bulan stok. Sehingga nanti kelancaran kita nggak terganggu Mas. Paham ya kira ya Mas ya? Oke Pak, paham Pak. Makasih ya Pak sebelumnya. Ya, jadi minimum sangat perlu sekali untuk menjamin kelangsungan dari produksi. Oke Pak, makasih. Ya, sama Mbak. Izin Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan Mas, silakan.
apakah barang overstock ini akan digunakan untuk memenuhi pesanan selanjutnya ya Pak? Ya, pasti. Jadi kalau kita kelebihan overstock biasanya kan nggak begitu lama. Misalnya bulan ini kelebihan, misalnya kita sudah patok bulan ini misalnya datang sekian, ya 1.000. Tapi tiba-tiba dia ordernya nggak cukup atau cancel, jadi over. Nah, biasanya akan dipakai ke bulan depannya atau next-nya biasanya. Oh, Ya. kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan supaya pelanggan hingga pelanggan menerima pesanan tersebut? Menerima pelanggan dari mulai shipping sampai tempat tujuan ya? Iya Pak. Ya, kalau yang tadi baterai biasanya 2 minggu udah sampai. Oh, Ya. Dia kan pakai laut, maksudnya pakai kapal laut, dia bukan pakai udara ya. Ya. iya Pak. Nah, jadi dari Batam ke Singapura, dari Singapura baru ke Jakarta. Emang dia 2 minggu. Terus Pak, mau nanya juga Pak, material safety datasheet ini hanya untuk prosedur penyimpanan limbah berbahaya aja Pak? MSDS ya? Iya. Ya biasanya sih MSDS biasanya untuk yang biasa kita sering pakai itu ya untuk berbahaya. Tapi untuk materi kita juga ada MSDS-nya. Oh ada juga ya Pak? Ada. Oh. Karena kita perlu ya informasi-informasi ini barang disimpan dalam suhu berapa, ya kan? Tata cara penyimpanan bagaimana? Kan biasanya disampaikan di MSDS kan? Jadi Iya Pak. nggak yang apa ya, nggak barang berbahaya aja. Semua barangnya biasanya ada MSDS. Kalau untuk waktu perputaran pesanan masuk lagi itu berapa lama Pak? Putaran maksudnya yang ini ya, Yang orderan dari customer ya? Oh iya Pak. Ya biasanya customer kan sistem gini mas ya, dia ada ngasih PO, ada ngasih forecast ya, PO ya. Nah biasanya untuk satu bulan tuh 2 bulan tuh biasanya sudah PO, 4 bulan tuh forecast. Kasih. Oh, 1 Ya. bulan PO, 4 bulan forecast ya Pak? Iya, gitu. Contoh nih sekarang bulan Juni mas ya. Nah, nanti Iya Pak. bulan Juni ini kita ada punya nanti PO dan forecast di bulan Juli, Agustus, sampai Oktober kita punya itu forecast. Nah, nanti di akhir bulan ya untuk Juli mereka kasih lagi PO untuk bulan Juli. Oh. Terus Pak, Nissin Kogyo ini menyimpan safety stoknya kan sebesar 20% dari produksi bulanan kan Pak? Safety Nah. stoknya kita bukan safety stock, kita simpan inventory 1 bulan. Oh. Nggak 20%. 1 bulan kita simpan. 1 bulan Pak? Ya. Tadi udah saya contoh ya, misal biasa rata-rata order 1.000. Nah, biasanya kita simpan itu stoknya 1.000 juga setiap akhir bulan tuh. Jadi saya satu-satu mas. Ya, kita buat 1.000, kita jual 1.000. Jadi tadi inventory atau stok itu terjaga dia dalam bentuk 1.000 atau 1 bulan. Paham kira-kira ya? Paham Ada yang Pak. kurang jelas? Kalau kurangnya tanya lagi ya, kalau ada yang kurang jelas ya. Kalau produk yang disimpan di Nissin Kogyo ini pengecekan masa kadaluarsanya setiap 2 minggu sekali kan Pak? Oh enggak, kalau kita kan bertahan ini ya. Kalau di Nissin tuh dia mah itu 6 bulan sekali mas. Oh 6 bulan sekali? Ya, jadi kalau ada barang-barang misalnya lama sekali kan, itu 6 bulan baru kita cek. Karena ada juga 1-2 tuh, kadang tiba-tiba dia ada di forecast, kita ada buat cancel ya. Cancel artinya bukan cancel, benar-benar cancel nggak, dia tunda mungkin beberapa bulan. Nah, jadi kalau udah 6 bulan belum terjual lagi, nanti kita misalnya bulan ke-7 ada PO-nya. Nah, berarti kita cek dulu sebelum jual. Kita pastiin kualitinya masih bagus atau enggak. Semua dipastikan lah. Ada syarat-syaratnya untuk memastikannya. Oh baik Pak. Terima kasih ya Pak.
Paling sama-sama, nanti Mas. kami cuman konfirmasi ulang lewat chat WA ke Bapak aja nanti terkait yang bahan yang fast moving tadi ya, Pak. Boleh nanti di WA aja apa yang diminta, di WA aja nanti saya coba balas nanti ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Selamat sore, Pak. Izin saya mau bertanya, Pak. Ya, sorry Mbak, silakan Mbak. Ya. Tadi Bapak menyampaikan kalau raw material itu kan ada banyak jenis produknya, Pak. Ya, benar. Dan tadi yang disebutkan hanya 5 jenis produk ya kan, Pak? Iya, secara garis besar. Tapi dia kan, contoh tadi kan ada baterai, ada Denso, ada NGK, ada Bosch ya. Tapi masing-masing ada pecahnya lagi, ada turunnya lagi sebenarnya Pak. Kayak baterai itu dia ada 150 tipe, nggak salah lebih bahkan tipenya. Begitu ya, Pak. Apakah boleh Pak nanti kami minta nama barang atau nama produknya itu melalui chat WA, Pak? Boleh. Karena Coba nanti saya izin sama Pak Daniel ya. Kemarin kalian ini ya, minta izin ke Pak Daniel kan? Apakah boleh saya kasih atau enggak ya? Kalau kata beliau boleh, nanti saya kasih nanti. Oke, baik Pak. Karena kami itu harus beda-beda produknya gitu Pak, yang akan kami hitung atau kami bahas gitu Pak. Boleh, Setiap nanti coba kelompok. saya tanyakan dulu ya ke manajemen, apakah boleh dikasih. Kalau boleh nanti saya share ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Rekan-rekan mungkin ada yang ingin mau bertanya lagi? Oke, semisal kalau tidak ada, mungkin sesi wawancaranya bakal ditutup dan terima kasih untuk Pak Yones dan alhamdulillah seluruh kegiatan wawancara kita pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Tidak lupa saya dan perwakilan rekan-rekan yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yohanes yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang sangat berharga. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu Bapak ya Pak. Ya nggak apa-apa. Oh, Mas, santai ya Mas. Dan kami senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahmi meskipun kali ini secara daring dan semoga sesi ini bisa menjadi tambahan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Muhammad Fikri selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memandu kegiatan ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih Pak. Ya. Ya Pak. Ya.